Udah 3 lagi. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami Peer 8 akan mempresentasikan M01 Midterm Mid Exam yang berjudul Grading Components. Di sini sebelum kami menjelaskan dan membaca ritminya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Indah Triunisiaan dengan NIM 12S24052 dan peer saya Arya Pertama Sinambela dengan NIM 12S24017. Di sini kami akan membaca ritmi terlebih dahulu yang akan dibaca oleh peer saya. Di sini sudah ada soal grading components yang berisikan soal Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu peer ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi nilai atau huruf, misalnya A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan persentasenya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah yang 4 komponen penilaian, yang terdiri dari kuis, assignment, mid exam, dan final exam. Dengan bobot penilaian yang terdiri dari kuis dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki dua komponen penilaian, yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Selanjutnya akan dibacakan oleh peer saya. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhitungkan di mana 0K lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya, program akan membacakan buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah pagar atau hashtag. Panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat. Nilai lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, ada komponen penilaian dikemas dalam structure. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu barisan keluaran dengan satu angka presisi. Yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pass. Sebaliknya, fail. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50. Di sini kami sudah selesai membuat programnya, yang bagian pertama akan dijelaskan oleh peer saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami berbuat. Yang pertama kami membuat headernya. Yang pertama kami membuat include stdio.h, yaitu digunakan untuk fungsi input seperti printf dan scanf. Lalu kami juga membuatkan include string.h yang digunakan untuk operasi string seperti strcpy yang sudah kami gunakan pada code ini. Dan juga kami membuat include stdlib.h yang digunakan untuk fungsi converse seperti atau yang juga sudah kami gunakan. Yang berfungsi untuk mengkonversikan string ke integer. Lalu kami juga membuat struktur data ataupun struktur pelajar, di mana struktur pelajar ini adalah sebuah struktur data yang menyimpan informasi tentang tugas.
tugas, bobot, dan nilai dengan tipe data, dan char untuk task dan bobot nilai untuk integer. Yang di sini untuk tipe data char, jadi yang bervariabel task, kami membuat array 2 dimensi yang dimana ini akan menyimpan hingga 100 nama hingga tugas dengan panjang maksimum 99 karakter per tugas. Lalu kami juga membuat array pada bobot dan nilai yang masing-masing ini akan menyimpan nilai dari masing-masing tugas. Lalu kami juga membuat variabel global, yaitu variabel global domain yang dimana ada integer add dan float hasil akhir sama dengan 0,0 struct pelajar m1 yang dimana integer add ini untuk menyimpan jumlah tugas yang akan kami masukkan dan ini akan disimpan di dalam ARGV. Lalu kami juga membuat float hasil akhir 0,0 yang dimana ini akan menyimpan hasil akhir perhitungan nilai akhir. Lalu kami juga membuat struct pelajar M1, di sini akan membuat variabel M1 sebagai objek dari struct pelajar itu. Lalu kami juga membuat if yang dimana ini akan mengecek apakah program dijalankan dengan minimal satu argumen tambahan, yaitu jumlah datanya. Dan jika tidak ada argumen, maka akan menampilkan pesan secara penggunaan dan program berhenti atau return one. Lalu kami juga membuat kami akan mengkonversi ARGV menjadi integer yang sudah saya bilang tadi pada awal, yang dimana atau ini akan mengubah string dari argumen menjadi integer dan menyimpannya di add, dan jika add kurang dari 1 atau lebih dari 100, program akan memberikan pesan kesalahan dan berhenti. Lalu kami juga code ini akan memunculkan total data dan harus di antara 1 sampai 100. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Persaya. Kemudian di sini kami membuat loop untuk input datanya, di mana loop ini akan berjalan sebanyak add kali untuk memasukkan data tugasnya. Kemudian kami membuat scanf %99 #%d task dan bobot dan nilai yang tidak sama dengan 3, di mana ini digunakan untuk membaca inputnya, di mana jika nilai yang kami masukkan itu salah, maka akan mengeluarkan printan input salah. Namun jika kami membuat inputan kami yang sesuai, maka ia akan berjalan lagi. Kemudian kami membuat strcpy m1 task index i task, di mana ini untuk menyimpan nama tugas ke dalam structure m1-nya. Kemudian di situ kami membuat m1 bobot index i sama dengan bobot, di mana itu untuk menyimpan bobot tugasnya, m1 nilai indeks i sama dengan nilai untuk menyimpan nilai tugasnya. Kemudian hasil akhir ini untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot dan nilai tugasnya, di mana rumusnya adalah bobot dikali nilai dibagi 100. Kemudian kami membuat loop untuk menampilkan datanya, di mana loopingan ini untuk mengecek semua tugas yang telah dimasukkan dengan format integer i sama dengan 0, i lebih kecil at i++, di mana printannya itu adalah tasknya, bobotnya, serta nilainya. Kemudian kami menampilkan hasil akhir dan statusnya terakhir, di mana printf yang ini itu untuk mencetak hasil akhir dengan 1 angka desimal di belakangnya. Kemudian untuk printf yang di bawahnya itu untuk mencetak nilai hasil
membuat status akhirnya, di mana jika hasil akhirnya lebih besar atau sama dengan 50, maka dia akan pass. Jika sebaliknya, maka dia akan fail. Di sini kami akan merun programnya. Pertama kami mengcompile-nya terlebih dahulu. Misalnya, jika kita akan mencoba ini, kami akan memasukkan argc. Misalnya kalau kami membuat A saja, maka ia akan mengeluarkan output A jumlah data, karena yang dimintanya itu adalah integer. Misalnya kita buat A2. Nah, maka kita harus masukkan apa yang diminta. Misalnya input dengan 2 sebagai additional argument pada saat mengeksekusinya. Jadi kalau kami membuat A, maka tidak ada additional argument yang akan keluar. Jika kami membuat A2, maka kami akan memasukkan argumennya. Seperti contoh ini, karena kami meminta A2 yang ingin dikeluarkan, maka kami membuat 2. Bisa kita lihat inputan yang diminta yaitu project hashtag 60 hashtag 81, final exam hashtag 40 hashtag 78, dan expect output yang keluar itu bisa kita lihat sama 79,8 dan pass. Kemudian kita akan membuat yang kedua. Yang diminta itu adalah 4, maka kita buat A4. Kemudian kita memasukkan inputnya yang ada 4. A4. Kami membuat 4, kemudian kami akan menyalin dan mengambil 4 apa saja yang ingin kami lihat nilainya. Nah, bisa kita lihat yang di input itu sama dengan expect output yang diminta, rata-rata 7,1 dan pass. Untuk contoh yang kelima akan dibuat oleh Arya. Untuk 5 yang kelima. Untuk yang kami minta itu misalnya 5. Itu berarti inputan yang akan kami masukkan itu ada 5 yang akan dihitung nantinya. Nah, bisa kita lihat expect outputnya itu sesuai rata-rata 49,5 dan fail. Jumlahnya 49. Baik, Pak. Sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.